Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama mengikuti pondok Ramadan Maghribi ini, yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, yang mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifka Primadiani Winahyu. Saya dari PCIMM Ciamis Raya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kajian mengenai Quran Surat An-Nisa ayat 9. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ada beberapa tafsir pada ayat ini, yakni jangan sampai meninggalkan anak-anak yatim, kemudian juga mengenai harta warisan. Nah, namun yang akan saya jelaskan adalah mengenai keturunan. Kita adalah calon orang tua, dan di sini jangan sampai kita menelantarkan anak keturunan kita. Menelantarkan di sini bukan menelantarkan anak kita menjadi seorang gelandangan, tapi menelantarkan di sini adalah tidak betul-betul, tidak sungguh-sungguh dalam mendidik anak. Banyak orang tuanya yang mereka seorang pekerja, kemudian mengesampingkan kewajibannya sebagai seorang pendidik bagi keturunannya. Apalagi kita sebagai seorang perempuan, calon ibu, yang mana ibu adalah madrasatul ula, pendidik pertama atau guru pertama bagi anak-anaknya. Jangan sampai anak keturunan kita menjadi generasi-generasi yang lemah. Lemah dalam hal apa? Agama, pengetahuan, adab, kemudian keduniaan, akhirat, dan lain sebagainya. Kita harus membentuk generasi-generasi yang kuat. Kuat bukan untuk menindas yang lemah, melainkan kuat untuk membela yang lemah. Barangkali suatu saat nanti generasi kita yang akan menjadi pemimpin di negara ini, yang akan meruntuhkan rezim-rezim yang zalim. Kita juga harus peduli terhadap politik. Kalau kata Plato itu, akibat yang harus ditanggung apabila kita tidak mau peduli terhadap politik adalah kita harus mau ditindas oleh orang-orang yang tidak bermutu. Apa yang bisa dilakukan oleh generasi yang lemah? Kalau generasi yang lemah kan tidak bisa diandalkan. Dia tidak bisa berkontribusi untuk agama, dia tidak bisa berkontribusi untuk negara. Itu peran perempuan. Bagaimana dengan peran laki-laki? Laki-laki juga tidak kalah penting perannya. Mungkin dalam hal mendidik anak, perempuan jauh lebih besar perannya. Tapi bukan berarti di sini laki-laki tidak berperan. Bahkan dia berperan mendidik anak, juga mendidik istrinya. Pernah mendengar kalimat ini? Tempat terbaik bagi seorang istri untuk mencari ilmu adalah suaminya. Maka dari itu, sebelum kita menjadi seorang pendidik, kita harus mendidik diri kita sendiri, agar kita bisa membentuk generasi-generasi yang berkualitas, yang tentunya generasi-generasi yang tidak lemah. Mungkin itu peran kita di masa yang akan datang. Lalu bagaimana peran kita di masa kini, di masa sekarang ini? Kita sebagai kader IMM tentu akan ada generasi-generasi baru di belakang kita, akan ada kader-kader baru, adik-adik kita, dan tugas kita adalah mengarahkan dan membimbing mereka. Jangan sampai kita acuh tak acuh, bahkan menelantarkan begitu saja, tidak mau merangkul. Karena apa? Karena mereka yang akan meneruskan perjuangan kita.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan imawan dan imawati tidak puas dengan apa yang saya sampaikan tadi, sehingga kita bisa menggali dan terus menggali ilmu. Sedikitnya dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata yang kurang berkenan. Ya, sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.